Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Ibadah kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Mazmur 100 ayat 5, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita bersyukur kita punya Bapa yang setia, Bapa yang memelihara hidup kita, Bapa yang senantiasa menopang kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari pada hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji kesetiaan Tuhan. Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta. Dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah
Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari jemaat semua kita masuk di dalam doa. Bapa, kami memuji akan kesetiaan-Mu. Kami memuji akan kebaikan-Mu. Kami memuji akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami masing-masing berada di rumah, tapi kami bersyukur satu kesempatan yang indah Tuhan masih menganugerahkannya buat setiap kami. Untuk kami boleh beribadah, memuji akan kebesaran Tuhan, memuji akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami menyerahkan pribadi lepas pribadi kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami rindu kami boleh fokus untuk beribadah. Kami rindu kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami rindu ibadah kami ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang melayani pagi hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing yang beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengarkan, sungguh boleh menguatkan kami,
menghiburkan kami, bahkan menegur kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh tetap boleh setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita bersyukur, kita punya sobat yang setia. Dia Allah yang telah menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib untuk kita, menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita memohon Tuhan yang mengampuni kita, menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Yesus, sobat yang sejati. Yesus, sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku. Ku berdoa padanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, sekali lagi kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami tahu di dalam kehidupan kami, begitu seringnya kami menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati, memohon Engkau ya Tuhan, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya sobat yang sejati. Kami boleh membawa apa saja beban hidup kami, segala permasalahan kami kepada Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang selalu mendengar setiap seruan hati kami. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar yang sudah menebus kami dari dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Jemaat bangkit berdiri, kita pujikan baitnya yang ketiga. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat?
penolong kita. Berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya. Dan di dalam pelukannya, hatimu sentosa. Mari jemaat Tuhan, kita mengakui iman dan percaya kita di hadapannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, Allah sumber kekuatan kita. Dia gunung batu perlindungan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita bahwa Tuhan juga gunung batuku. Kita boleh sambil bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Kita pujikan pujian ini dengan bersukacita sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya
tempat perlindungan yang tinggi. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Victoria. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh sungguh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita, kita mau pujikan satu pujian. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Sesungguhnya Dia Allah, bukan Allah yang jauh, Dia Allah yang dekat dengan setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap setiap kita selalu dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan. Kami boleh Tuhan pimpin untuk tetap beribadah meskipun kami online di rumah. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap kami sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami. Dan pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Allah memenuhi aku berkelimpahan. Sebelumnya kita akan membaca di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang 10 sampai yang ke-20. Filipi pasalnya yang keempat, ayat 10 sampai 20. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu bisa membaca di rumah bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat yang 10 sampai yang ke-20. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ayat yang ke-16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat yang terakhir, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagialah setiap kita yang rajin merenungkan firman Tuhan, yang mendengarkan bahkan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu, lebih tepatnya 10 tahun yang lalu, ketika saya dan suami sedang sekolah Alkitab dan kami tinggal di satu daerah yaitu namanya Pacet, Mojokerto. Nah di daerah itu kami kurang lebih tinggal 4 tahun di sana. Karena kami sudah menikah, jadi kami harus tinggal di luar sekolah dan kami harus kontrak rumah sendiri seperti itu. Nah di tahun kedua saat kami tinggal di Pacet, kami pindah di satu rumah yang dikenalkan oleh jemaat Kristen di sana. Kami tinggal di satu dusun dan dusun itu namanya Dusun Kembang Sore. Ya, jadi Kembang Sore itu ada artinya loh. Artinya menurut warga yang di sekitar situ, karena banyak sekali gadis-gadis sana itu yang cantik-cantik begitu ya, yang mereka lalu menikah dengan orang kota, lalu mereka dibawa pergi. Jadi namanya Kembang Sore gitu. Nah, di Dusun Kembang Sore itu kami di tahun yang kedua ketika kami pindah rumah, kami tinggal bersebelahan atau bertetangga dengan seorang ibu Kristen dan satu-satunya jemaat Kristen di sana. Namanya adalah Bu Yuni. Saat itu ketika kami belum selesai untuk pindahan gitu ya, kami belum selesai untuk memindahkan barang-barang kami di kontrakan kami, ada hal yang sangat menarik yang saya lihat dalam diri Ibu Yuni ini.
Jadi justru saya yang baru mengenal dia, karena suami saya mengenal dia terlebih dahulu, Ibu Yuni ini sudah menyiapkan minuman loh. Dia sudah menyiapkan teh untuk saya dan teman-teman dari STT saat itu yang membantu kami untuk pindahan. Dan begitu luar biasanya dia memanggil saya dengan sebutan, "Kak, mari Kak silakan diminum tehnya." Ketika saya melihat keramaan dirinya itu, saya melihat, wow, ibu ini baik sekali ya. Saya enggak minta loh untuk diberikan suguhan minuman, tetapi dia sudah mempersiapkan untuk saya dan teman-teman saya saat itu. Selain itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ibu Yuni ini tiba-tiba dia memberikan sesuatu yang mungkin tidak berharga untuk saat ini ya. Tetapi saya melihat bagaimana arti pemberiannya dia. Singkat cerita, Ibu Yuni ini adalah seorang ibu yang selalu memberikan bantuan kepada kami sebagai keluarga hamba Tuhan saat itu. Dan meskipun saat itu dia menceritakan kepada kami bahwa dia hanya menerima uang belanja dari suaminya yang bekerja di luar pulau di Kalimantan sekitar 800.000 per tahun Bapak Ibu. Bukan per bulan loh ya, 800.000 per tahun. Ketika saya mendengar itu, saya merasakan, wow, bagaimana mungkin ya 800.000 itu cukup untuk dia makan bersama kedua anaknya. Tetapi hal yang luar biasa yang saya lihat dalam kehidupan Ibu Yuni ini, yaitu anak Tuhan yang luar biasa. Anak Tuhan yang sederhana, tetapi dalam kesederhanaannya itu, dalam kekurangannya itu, dia terus bersyukur kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami percaya ketika kami ditempatkan untuk menjadi tetangga dengan Ibu Yuni ini, maka kami pun menjadi berkat di dalam hidup Ibu Yuni. Kami belajar bahwa dalam kondisi yang sulit dan terbatas pun, kami bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam suratnya di Filipi yang sudah tadi kita baca, Paulus pun mengungkapkan pengakuan yang penuh ucapan syukur atas kebaikan Allah kepada dirinya. Mengirimkan pemberian kepada dia di dalam kondisinya yang saat itu, Paulus ada di dalam penjara di Roma. Dalam satu kondisi yang tidak mengenakan Bapak Ibu. Bukan berada di rumah, bukan berada di restoran atau di tempat yang nyaman. Tetapi saat itu Paulus berada di dalam penjara. Satu hal yang menjadi ucapan syukur Paulus kepada Tuhan adalah jemaat Filipi dengan kesetiaan mereka. Mereka mengirimkan bantuan untuk kebutuhan hidup Paulus di tahanan Roma. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa saja sih yang bisa kita pelajari dari ungkapan syukur Paulus kepada jemaat di Filipi? Yang pertama adalah Paulus belajar untuk mencukupkan diri. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 10-12, Paulus mengawali bagian ini dengan bersukacita atas pemberian jemaat Filipi. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Filipi begitu memperhatikan Paulus, sehingga Paulus saat itu merasa perlu sangat berterima kasih kepada mereka untuk perhatian mereka, pemberian mereka. Dan Paulus pun menyadari bahwa apa yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada mereka adalah bentuk ucapan syukur mereka. Karena sebelumnya memang Paulus sudah melayani mereka. Sekalipun mungkin Paulus bersyukur ada jemaat Filipi yang selalu memberikan bantuan itu. Tetapi ada satu hal yang menarik. Paulus tidak pernah menyandarkan pada hal itu. Paulus tidak pernah berharap bahwa jemaat Filipi harus terus membantu dia selama di penjara. Secara jujur Paulus bahkan berkata,
untuk mencukupkan diri dalam menghadapi berbagai keadaan, baik itu kekurangan maupun dalam hal berkelimpahan. Paulus tahu bahwa Tuhan tidak akan gagal dalam menyediakan apa yang dia butuhkan. Dan Paulus juga menyadari bahwa Tuhanlah yang menguatkan dia dalam menghadapi setiap situasi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat di sini bahwa Paulus itu juga hendak mengatakan bahwa dia telah masuk ke dalam sebuah misteri kehidupan yang dia tidak mengerti. Tetapi dia sudah mengetahui rahasia tentang realitas kehidupan. Tuhan banyak mengajarkan kepada Paulus bahwa dalam keadaan baik atau buruk sekalipun, baik dalam keadaan kelaparan maupun kekurangan sekalipun, atau makanan yang berkelimpahan, Paulus menyadari bahwa dia tetap memerlukan hikmat dari Allah. Kenapa? Agar saat itu Paulus dapat menghadapi kehidupannya lebih baik saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam situasi seperti ini kita belajar untuk mencukupkan diri kita, yang berarti bahwa kita belajar untuk merasa puas, kita belajar untuk cukup bahkan dalam keadaan minus sekalipun. Saat ini ada begitu banyak situasi di mana banyak karyawan, pekerja, bahkan hamba Tuhan di pedesaan, di daerah, mereka yang hanya hidup dari pemasukan dari gereja, banyak tidak bisa hidup lagi dari apa yang mereka lakukan. Sampai-sampai ada tadi malam ada teman juga yang sharing bahwa ada satu gereja yang juga mengadakan bantuan untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang terkena dampak pandemik ini. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup berkelimpahan bukan berarti kaya secara materi, tetapi kita mampu menjalani setiap keadaan karena hal ini merupakan perjalanan hidup kita. Dan perjalanan kita mengalami Kristus dalam segala perkara dan di segala tempat. Ketika Tuhan izinkan situasi ini terjadi, maka apa yang harus kita lakukan tadi Bapak Ibu? Dengan keterbatasan pemasukan kita mungkin, yang minus sekalipun, kita belajar untuk mencukupkan diri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari poin yang pertama ini pun mengingatkan saya secara pribadi bahwa ketika saat itu suami saya ketika dia memutuskan hendak sekolah Alkitab dan kami hanya bisa hidup dari beasiswa sekalipun, dan saya berpikir bahwa cukup gak ya punya nantinya menikah, punya anak, terus hanya sekolah Alkitab dan hidup dari beasiswa. Apakah cukup ya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pemikiran saya secara manusia tidak cukup. Tetapi saat itu saya belajar bahwa Tuhan membuat saya belajar untuk mencukupkan diri. Meskipun saat itu saya pernah mengalami bahwa di dompet saya itu uang hanya 5.000. Dan saya hanya berkata kepada Tuhan, uang 5.000 Tuhan, buat makan apa? Tapi saya bersyukur, itu semua adalah anugerah Allah di mana saya harus mengalami hal seperti itu. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, situasi saat ini membuat kita harus belajar untuk mencukupkan diri. Justru di dalam situasi seperti ini, kita belajar untuk bisa merasa cukup dan puas akan berkat Tuhan. Jika tadi kita belajar yang pertama untuk mencukupkan diri, lalu bagaimana sih Paulus itu bisa belajar mencukupkan diri selama bertahun-tahun?
Bagaimana mungkin dalam kondisi dia di penjara saat itu, dia bisa berkata, aku cukup, aku puas. Yang kedua adalah karena Tuhan adalah sumber kekuatanku. Dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai 18. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini adalah alasan utama Paulus untuk bisa mengatakan dan menjalani bahwa aku mampu menghadapi semuanya dengan belajar mencukupkan diri. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan Paulus. Dalam kondisi tersulit pun, karena Paulus tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatannya, maka Paulus mampu menjalani hidupnya saat itu. Paulus juga menegaskan bahwa di dalam ayat yang ke-13 itulah yang menjadi rahasia kekuatan Paulus. Dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jika kita melihat dalam versi bahasa Inggrisnya yang berkata, I can do all things in Him who give me strength. Hal ini yang membuat Paulus tidak menjadi sombong. Hal ini yang mengingatkan Paulus bahwa aku bisa belajar mencukupkan diri karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam semuanya itu Paulus mengatakan aku dapat atau mampu melakukan, dalam arti bahwa ia mampu menghadapi atau mengatasi segala sesuatu keadaan karena kekuatan dari Tuhan. Sekalipun Paulus memang menekankan prinsip-prinsip dasar dalam bersandar kepada firman Tuhan. Paulus juga di ayat selanjutnya, ayat ke-13, Paulus juga menceritakan dia menghargai kebaikan jemaat Filipi yang telah mendukung dia di tengah kesulitan yang dia hadapi. Paulus kemudian mengatakan bahwa pada saat pertama kali Paulus memberitakan Injil kepada jemaat Filipi, Paulus melanjutkan perjalanannya dari Makedonia ke Tesalonika. Jemaat Filipi, dia mengatakan, jemaat Filipi adalah satu-satunya jemaat yang terus memberi dukungan, yang terus mendukung Paulus untuk melayani. Bapak Ibu yang Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang penafsir mengatakan bahwa hubungan ini ketika Paulus melayani jemaat Filipi dan jemaat Filipi memberikan bantuan kepada Paulus, maka ada satu dukungan, sebuah kerjasama atau partnership di mana ketika Paulus memberitakan Injil kepada jemaat Filipi, ia menerima dukungan secara finansial dari jemaat Filipi. Meskipun Paulus menyadari bahwa dia tidak bisa terus mengharapkan bantuan dari jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua yang kita miliki adalah anugerah Allah. Dan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan dan yang kita berikan kepada sesama adalah wujud dari kasih kita dan ucapan syukur kita secara pribadi kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gereja di Filipi adalah contoh yang unik dalam menyuplai kebutuhan atau keperluan orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kemajuan Injil seperti Paulus. Persembahan yang diberikan kepada Paulus adalah bau yang harum, dikatakan dalam Filipi tadi. Bau yang harum itu dalam arti bahwa apa yang dipersembahkan kepada jemaat Filipi itu bau atau sesuatu hal yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan di saat pandemik ini ada begitu banyak orang yang kesulitan, baik itu mereka yang di PHK, tidak bisa bekerja lagi, banyak usaha ditutup ya. Atau mungkin banyak sekali orang-orang saat ini mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Di Jakarta ada begitu banyak orang yang tidak bisa membayar uang kontrakan mereka, sehingga mereka harus tinggal di depan mall plaza.
Bagi setiap kita yang masih bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan, meskipun mungkin itu berkurang atau minus, kita perlu belajar dari Paulus. Kita perlu belajar dari jemaat Filipi, bagaimana mereka menyuplai orang-orang yang memang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, justru ketika kita memberi di dalam keterbatasan kita dan kekurangan kita, dan kita memberikannya dengan sukacita, maka itulah persembahan yang harum yang kita berikan untuk Tuhan. Dengan belajar memperhatikan orang lain yang mengalami kesulitan dan menolong mereka, itu adalah hal yang menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika di poin yang pertama dan kedua tadi kita sudah belajar bagaimana kita harus mencukupkan diri kita, kita harus merasa aku bisa, aku mampu, semua karena sumber kekuatanku adalah dari Tuhan. Karena alasan itulah mengapa kita seringkali dalam situasi apapun, meskipun mungkin bukan pandemik saat ini atau sebelum pandemik, kita sering merasa khawatir, kita sering merasa takut. Justru dengan adanya situasi yang seperti ini yang membuat kita makin takut, makin gelisah. Jika kita percaya, jika kita mampu bahwa Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kita, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, mengapa kita perlu takut? Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, justru kita tidak perlu gelisah dan takut. Justru kita tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena alasan yang ketiga adalah karena Tuhan memelihara hidup kita. Di ayat yang ke-19 sampai 20 yang menyatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Filipi dalam keterbatasannya telah berbagi dengan Paulus dan sebagai gantinya, Paulus itu justru memberikan janji, bukan janji yang palsu, bukan PHP ya. Tetapi justru Paulus itu memberikan janji di dalam ayat yang ke-19 sampai 20 bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu karena apa yang kamu berikan untuk aku, Allah lah yang akan membalasnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah ini adalah satu janji yang Allah berikan kepada setiap kita? Bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, baik dalam segala situasi, baik dalam hal yang sulit sekalipun, Tuhan akan memelihara hidup kita. Allahku yang telah memakai jemaat Filipi sebagai alat dalam memenuhi kebutuhan Paulus akan memenuhi semua kebutuhan jemaat Filipi. Berkat ini adalah berkat yang dikatakan oleh Paulus sendiri, bahwa Allah yang akan menjamin hidup jemaat Filipi. Dengan demikian ketika Paulus menyatakan hal ini dan menegaskan bahwa bukan Paulus yang membalas kebaikan orang Filipi, tetapi Allah yang menjadi sumber kekuatan Paulus dalam menghadapi segala situasi yang akan memenuhi keperluan mereka. Wow, ini adalah janji yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah pengalaman Paulus yang dia alami, adalah satu hal yang nyata, bukan PHP, tetapi ini adalah janji yang Tuhan berikan sendiri. Seorang penafsir mengatakan bahwa hal ini bisa diartikan bahwa berkat yang Allah berikan kepada kita bukan hanya berdasarkan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan, tetapi berdasarkan kekayaan dan kemuliaan Kristus. Dalam arti by placing you in glory. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pernyataan by placing you
in glory. Kita diajak untuk berpikir tentang kemuliaan dan kekayaan yang saat ini Kristus sendiri alami di surga. Itulah yang menjadi sumber segala berkat kita. Hal ini adalah hal yang menyukakan. Hal ini adalah hal yang sukacita. Bahkan dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Kristus. Di mana kita bukan hanya membutuhkan hal-hal yang bersifat materi, tetapi Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera yang memampukan kita melewati masa-masa sulit ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah situasi yang sulit ini, mari kita belajar untuk melihat kehidupan ini sebagai sebuah kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan segala situasi. Baik apa yang kita alami itu kurang, baik apa yang kita alami itu berkelimpahan, atau yang kita alami itu minus sekalipun. Kalau kita bersedia belajar menghadapi hidup ini apa adanya, maka kita akan mampu menghadapi segala situasi saat ini. Dunia tidak memberikan jaminan kapan pandemik ini akan berakhir. Tetapi di dalam Kristus ada satu jaminan bahwa Tuhanmu akan memelihara hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya diberikan ide oleh Tuhan bahwa ada satu lagu yang menyatakan atau yang dibuat dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19, yang mengatakan di dalam lagu ini bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sambil menunggu pemain musik, kita akan bersama-sama memujikan lagu ini. Mari kita belajar untuk meresapi setiap kata-katanya. Kenapa? Karena janji ini, lagu ini bukan sekedar lagu, tapi lagu ini adalah janji yang diberikan Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Mari kita bersama-sama pujikan. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Halaku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan yang pertama, Allahku akan memenuhi. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya. Ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
mustahil baginya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Biarkan musik saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman ini mengajarkan setiap kita bahwa kita mampu menjalani semuanya karena memang Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan Tuhan memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan dan kita mampu menjalani semua karena pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan kami yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang selalu mengerti setiap pergumulan kami. Bapa, tolonglah setiap kami anak-anak-Mu yang lemah dan terbatas ini. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi situasi dunia yang tidak menentu ini. Dan biarlah firman Tuhan dan Roh Kudus menolong setiap kami untuk menghidupi firman itu. Dan biarlah ketika kami melakukan firman itu, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama pagi hari ini. Kita bersyukur kita punya Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara hidup kita, Bapa yang selalu menyertai kita, mencukupkan apa yang kita perlukan. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian kita membawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Jemaat boleh mempersiapkan persembahan di rumah masing-masing. Kemudian nanti pada waktu kita beribadah kembali di gereja, persembahan boleh dibawa di rumah Tuhan. Jemaat juga boleh mentransfer ke rekening gereja yang akan ditampilkan pada saat selesai ibadah. Mari kita naikkan pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa
yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Bapa yang selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini di tengah ibadah kami di rumah masing-masing, kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kepercayaan Tuhan masih memberkati setiap kami lewat pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami, korban syukur kami di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan persembahan ini untuk boleh dipakai bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami terus berdoa kiranya Tuhan yang mau menolong para pemimpin bangsa kami, mulai yang dari pusat sampai yang di daerah, supaya setiap kebijakan yang dibuat boleh sungguh untuk kepentingan masyarakat. Dan kami sebagai rakyat Indonesia boleh patuh terhadap apa yang sudah pemerintah putuskan untuk kami lakukan. Kami rindu Tuhan situasi, kondisi negara kami boleh kembali normal, sehingga kami boleh beribadah kembali di gereja, kami boleh beraktivitas dengan normal kembali. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, pulihkanlah bangsa kami. Kami juga membawa Tuhan gereja kami di tempat ini. Walaupun kami masing-masing beribadah di rumah, tapi biarlah kami terus bersatu di dalam doa. Kami boleh saling mendoakan jemaat sekalian yang mungkin sedang dalam pergumulan. Biarlah kami tetap boleh bersandar kepada Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang boleh melayani di gereja kami. Kiranya Engkau memberkati mereka satu demi satu. Pendeta Chandra, Evangelis Victoria, Pendeta Julius, kami serahkan beliau ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati setiap waktu yang mereka persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat saat teduh setiap hari yang boleh kami dengarkan. Kami sungguh rindu ya Tuhan, firman Tuhan boleh menguatkan kami, sehingga kami boleh kuat menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Kau berkati setiap keluarga hamba Tuhan kami ya Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita mau naikkan doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Victoria. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.